Namun tepat saat kedua jarinya menyentuh dahi Yao Bingyun, Wang Lin tiba-tiba berhenti. Dia menatap wajah pucat Yao Bingyun dan merenung. Memakan domain orang lain adalah untuk mengambil semua dao mereka dan menggunakannya sebagai milikmu. Namun dao surga tidak ada habisnya dan dao tidak terbatas. Setelah aku mulai melahap, itu akan menjadi preseden dan aku harus melahap dao tanpa henti di masa depan. Sebagai hasilnya, aku akhirnya akan berjalan di jalan yang sama tanpa kembali seperti Alser. Namun jika aku tidak melahap, aku tidak akan mengerti karma dan itu akan tetap ilusi. Haruskah aku melahap atau tidak? Sangat jarang bagi Wang Lin untuk meragukan hal ini selama ini. Dia tidak merasakan belas kasihan untuk Yao Bingyun, dia hanya mencari dao sendiri. Langkah ini sangat penting karena ini adalah pilihan dao. Kultivator menghabiskan seluruh hidup mereka mengolah dao. Dao setiap orang berbeda, tergantung pada perasaan dan pengalaman seseorang. Dao mereka selalu berubah. Segala sesuatu di dunia bisa menjadi dao. Alser pernah berkata bahwa ia memiliki 3.600 inkarnasi, dan setiap inkarnasi mengendalikan mantra surgawi. Di mataku, 3,600 inkarnasi ini berarti dia telah melahap 3.600 dao. Setelah melahap begitu banyak dao, dia masih belum mencapai langkah ketiga bahkan setelah puluhan ribu tahun. Namun jika aku tidak melahap, aku tidak akan memahami domain karma, tetap tidak jelas dan tidak pasti. Jika aku tidak memiliki arah, bagaimana aku harus mencari dao? Wajah Wang Lin dipenuhi dengan ketidakpastian. Sorot matanya bergantian antara kebingungan dan ketegasan saat tangan kanannya melayang di atas Yao Bingyun. Namun bagaimanapun caranya, dia tidak bisa menekan jari-jarinya. Waktu perlahan berlalu. Matahari berkelana di siang hari berubah menjadi malam, dan 3 hari berlalu. Bagi Wang Lin, 3 hari ini terasa seperti 300 tahun, dan bahkan penampilannya sepertinya sudah tua. Dalam 3 hari ini, tubuhnya tidak bergerak. Badai meledak di hatinya yang memenuhi tubuhnya. Wang Lin bergumam, "Dao? Apa itu dao?" Kata-kata seperti itu keluar dari mulutnya berkali-kali selama 3 hari ini. Seolah-olah dia bertanya pada dirinya sendiri, dan kebingungan di matanya menjadi lebih kuat. Pada akhirnya, apa itu dao? Sambil mengejar dao, dia tidak merasakan bahwa energi asal dalam tubuhnya menjadi gila. Dalam 3 hari terakhir, itu berubah dari operasi yang lambat ke lambat secara bertahap, sampai hari ketiga, saat itu seperti badai yang hampir tidak terkendali. Pada akhirnya, energi asal keluar dari tubuhnya, membentuk pusaran. Pusaran ini berwarna hitam dan putih. Pusaran hitam dan putih tampak seperti yin yang sambil berputar. Meskipun terintegrasi, itu jelas berbeda satu sama lain. Pusaran ini menjadi lebih kuat dan lebih cepat. Wang Lin tidak menyadari hal ini karena ia tenggelam dalam pencarian dao. Jiwa asalnya perlahan kembali dari naga guntur kuno saat ia mengejar daonya. Itu berubah menjadi bentuk manusia. Itu juga duduk dan mengangkat tangannya seolah-olah menunjuk sesuatu, tetapi tidak meletakkan tangannya kembali. Seolah-olah itu menunjuk pada kehidupan Wang Lin, hidupnya mencari dao. Pagi-pagi sekali, sinar matahari pertama jatuh di planet Qingling. Orang-orang fana di planet ini terbangun dari tidur mereka dan melanjutkan kehidupan mereka yang sederhana dan biasa. Para kultivator mengolah energi spiritual yang dari matahari. Kecuali hari ini energi spiritual tampak sangat aktif dan beberapa kali lebih kaya daripada sebelumnya. Hampir semua kultivator memperhatikan hal ini dan sangat terkejut. Mereka segera mencari tempat untuk berkultivasi. Beberapa orang secara bertahap menemukan bahwa saat menghadapi timur laut, energi spiritual yang mereka kembangkan akan beberapa kali lebih padat, sehingga beberapa orang terbang ke arah timur laut. Bagian timur laut dari planet Qingling adalah tempat puncak Hengyun berada. Pada saat ini ada banyak kultivator yang berjarak 5.000 km dari puncak Hengyun. Seolah-olah mereka menyembah gunung saat mereka berkultivasi. Kadang-kadang, periode kultivasi yang singkat dapat menyamai beberapa hari kultivasi. Pada saat ini gambar langit dan bumi muncul di puncak Hengyun Peak. Gas putih dan hitam memenuhi puncak dan bergabung bersama, membentuk citra yin-yang. Dari kejauhan, gambar hitam dan putih itu sangat cerah di bawah langit biru. Itu seperti sebuah lukisan, dan itu mengejutkan hati semua orang yang melihatnya. Kejutan ini datang dari jiwa dan menyebar ke seluruh jiwa. Tampaknya berisi kekuatan misterius yang membuat mereka semua tenggelam di dalamnya dan tidak mampu menarik diri. Apa adalah dao? Pada saat ini, suara kuno ini bergema di dalam jiwa semua kultivator di planet Qingling. Suara ini berisi aura tua, seolah-olah itu telah mengalami kehidupan yang tak terhitung jumlahnya. Ada pengejaran terus-menerus untuk bukti untuk mengkonfirmasi daonya. Saat mendarat di telinga semua orang, itu mengejutkan semua orang, seolah-olah mereka disambar petir. Semua hati mereka tanpa sadar bertanya pada diri sendiri, apa itu dao? Di puncak Hengyun, gua di sekitar Wang Lin berubah menjadi debu dengan embusan angin. Itu menjadi debu yang diterbangkan jauh oleh angin dan menghilang. Seluruh gua di puncak menghilang, hanya menyisakan Wang Lin dan Yao Bingyun yang belum bangun. Jari-jarinya masih di atas dahi Yao Bingyun. Di atas mereka adalah gambar melingkar yin dan yang.
Itu berputar perlahan, dan energi spiritual di planet Kingling sedang dipengaruhi olehnya. Energi spiritual perlahan menyebar. Pada saat ini jika seseorang melihat dari luar planet, mereka akan melihat bahwa seluruh planet diselimuti warna hitam dan putih. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan. Jika seseorang dengan kultivasi leluhur darah lewat, mereka akan terkejut. Ini adalah sesuatu yang dikenal sebagai dao mimpi oleh orang-orang dari langkah kedua. Rumor mengatakan bahwa pada awalnya ada seorang manusia bernama Pengzu yang bisa mendapatkan pencerahan dao dari mimpinya. Dia menjadi surgawi kuno dan mencatat puluhan ribu dao hati. Dia bisa melihat menembus matahari dan bulan. Wang Lin bingung saat dia mengejar bukti dari daonya. Dia tenggelam dalam mimpi, seolah-olah dia telah meninggalkan tubuh fisiknya dan perlahan melayang. Namun ini bukan jiwa asalnya karena jiwa asalnya masih ada di sana. Apa itu dao? Di bawah kondisi aneh ini, dia merasakan tubuhnya perlahan menghilang dan menjadi satu dengan planet Kingling. Seolah-olah dia adalah planet ini. Di hutan lebat, seekor ular sanca sepanjang 3 kaki melilit binatang buas kecil yang lewat. Saat tubuhnya yang besar sedikit mengencang, suara patah tulang datang dari dalam binatang kecil itu. Sama seperti piton hendak melahap binatang itu, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Itu mengangkat kepalanya yang besar untuk melihat ke kejauhan. Rasa dingin di matanya menghilang dan digantikan dengan kebingungan. Ini bukan dao. Desahan berlalu seperti angin dan dingin kembali ke matanya. Itu kemudian dengan kejam melahap binatang kecil dan menghilang ke kejauhan. Di luar hutan, ada jalan umum di dalam pegunungan hijau. Ada tim kereta yang berderap di sepanjang jalan. Gerbong-gerbong ini terbuat dari bahan yang sangat indah dan memberikan aroma. Itu melepaskan perasaan kekayaan. Suara tapak dan roda bergema, tetapi kereta di depan tiba-tiba berhenti dan seorang gadis 8 tahun melompat turun. Gadis ini mengenakan pakaian sutra dan wajahnya merah muda, seolah-olah dia terbuat dari batu giok. Dia merasakan sesuatu di dadanya saat dia turun dari kereta dengan susah payah. Dia mengambil beberapa langkah cepat ke rumput di samping. Dia berjongkok dan meletakkan benda itu di tangannya ke tanah. Itu adalah binatang kecil dengan perban di kakinya. Hitam kecil, kembali. Mata gadis itu mengungkapkan kepolosan dan keengganan saat dia menyentuh kepala binatang kecil itu. Binatang kecil itu mendongak, seolah-olah dia memiliki kecerdasan dan menatap gadis itu dengan penuh arti. Pada saat ini, tirai kereta di belakang gadis itu dibuka, memperlihatkan seorang pria dan wanita. Mereka berdua setengah baya dan mereka menatap gadis itu dengan tatapan penuh kasih. Angin bertiup kencang, menyebabkan tirai bergetar. Mata kedua orang di kereta penuh dengan kebingungan. Mereka bukan satu-satunya, semua manusia di sekitarnya menjadi seperti ini. Bahkan gadis itu juga dipenuhi dengan kebingungan. Hanya binatang kecil itu yang mulai mengeluarkan suara bermusuhan dengan mulutnya dan memperlihatkan giginya. Sepertinya dia sudah lupa tentang lukanya dan melompat ke belakang punggung gadis itu. Itu menatap langit dan menderu panjang. Ada ketakutan di matanya, tetapi ada juga kekuatan di matanya yang membuatnya tidak mundur. Pada saat ini, ia bahkan tidak menyadari ada jejak darah yang keluar dari kakinya yang terbalut. Dao surga tidak terbatas, jalan dao tidak terbatas. Tindakan baik hari ini akan menciptakan sebab karma. Di masa depan, siklus akan selesai dan efek karma akan terbentuk. Sebuah suara kuno bergema di seluruh dunia dengan sedikit pencerahan. Tubuh binatang kecil itu bergetar, tetapi masih meraung. Matanya dipenuhi dengan kecerdasan saat menatap langit. Bisa merasakan bahwa ada aura yang bisa mencekiknya, tetapi tidak mau mundur. Desahan perlahan datang dan perlahan menghilang. Binatang kecil itu dipenuhi dengan kebingungan karena ia belum sepenuhnya membangunkan kecerdasannya dan tidak bisa mengerti apa arti napas itu. Namun saat dia mendengar desahan, penglihatannya kabur dan sepertinya melihat sesuatu. Seorang wanita tua di usia senja berbaring di kamar yang sangat mewah. Meskipun wajahnya dipenuhi kerutan, mereka tidak bisa menutupi penampilannya yang baik. Meskipun dia sekarat, matanya tidak mendung. Dia mengungkapkan senyum saat dia menutup matanya. Tiba-tiba, seekor binatang buas besar dan ganas datang dari langit. Setelah binatang itu mendarat, dia melihat wanita tua itu dan meludahkan awan gas putih. Gas putih mengepung wanita tua itu dan kemudian pergi. Hitam kecil. Wanita itu membuka matanya. Ilusi menghilang dan mata binatang kecil itu menjadi semakin bingung. Angin bertiup dan menyapu semuanya. Semua orang dari kereta menjadi sadar dan tidak tahu apa-apa yang terjadi. Bahkan gadis kecil itu tidak sadar. Dia tersenyum dan kembali ke binatang kecil itu. Hitam kecil, pulanglah. Di sebuah desa di dunia fana, seorang wanita parubaya menunjuk ke mangkuk yang pecah dan dengan keras menegur seorang anak. Anak itu tampak sangat bersalah saat dia berdiri di sana menangis, tetapi dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Di samping mereka ada seorang pria parubaya. Dia berjongkok di tanah sambil memegang PIP. Setelah menarik beberapa kali, dia membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya dia hanya menghela nafas. Pada saat ini angin datang. Kutukan berhenti dan mata wanita itu penuh dengan kebingungan. Bukan hanya dia, tetapi bahkan pria itu berhenti. Hanya anak itu yang sepertinya tidak memperhatikan dan berbisik sambil menangis. Ibu, sudah ada celah di mangkuk. Dao seperti mangkuk ini,
tidak sempurna dan penuh dengan retakan. Itu bisa pecah kapan saja. Desah tua perlahan datang dari dunia dan kemudian pergi seperti angin. Kebingungan menghilang dari mata wanita itu dan dia terus menegur anak itu karena sakit hati mangkuk itu pecah tanpa menyadari apa yang telah terjadi. Pria parubaya itu mengambil pipa yang jatuh ke tanah dan menyeretnya. Hanya mata anak itu yang melebar saat dia melihat ke langit yang jauh. Dia sepertinya melihat seorang paman melangkah ke langit. Anak itu mengabaikan omelan ibunya dan menggosok matanya, tetapi setelah itu, dia tidak melihat apa-apa. Di dalam gunung ada seorang pria parubaya mengenakan jubah biru berlari melalui gunung dengan panik. Matanya dipenuhi ketakutan, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu yang mengerikan. Di belakangnya ada seorang wanita berbaju hitam, mengejarnya dengan mencibir dan kebencian di matanya. Setiap kali dia mendekat, dia akan mengangkat pedangnya dan menikamnya tanpa ampun, meninggalkannya berdarah. Dia tertawa sedih. Kamu petugas sialan, kamu menyebabkan kematian keluargaku, tetapi kamu harus jatuh ke tanganku hari ini. Jika aku tidak membunuhmu, maka itu akan menjadi pelanggaran bagi surga karena memberiku kesempatan ini. Angin bertiup, dan lelaki yang panik dan ketakutan itu tiba-tiba dipenuhi dengan kebingungan. Bahkan wanita berjubah hitam itu dipenuhi dengan kebingungan. Dia mengangkat pedang di tangannya. Penyebab karma lain dan efek karma. Sebuah suara tua bergema dengan desahan yang perlahan-lahan menjauh. Saat angin lembut hilang, wanita itu kembali sadar. Pedangnya memotong kepala pria parubaya itu. Dia dipenuhi dengan air mata saat dia berlutut menangis. Ayah, ibu, anakmu membuatmu membalas dendam. Hujan jatuh di kota Fana. Ada payung bunga di mana-mana saat pejalan kaki bergegas di jalan. Langkah mereka memicu riak di air di tanah. Satu demi satu, seolah-olah setiap riak adalah karma yang datang tanpa henti dan menjadi bagian dari Dao. Ada embusan angin yang bisa menghancurkan riak. Namun ini hanya sementara karena riak dengan cepat kembali. Seolah-olah riak tidak akan pernah berakhir. Di kejauhan, sekelompok orang berkulit putih memainkan musik pemakaman dan perlahan-lahan bergerak maju. Ada peti mati di antara mereka, dan mereka membawanya perlahan ke gerbang kota. Semburan tangisan bergema. Setiap kali pejalan kaki di sekitarnya menemui mereka, mereka akan menghindari kelompok itu. Seiring perkembangan kelompok, potongan kertas kuning berserakan. Mereka mewakili kerabat almarhum dan akan membuka jalan ke dunia bawah, memberikan orang yang meninggal itu pengiriman damai. Di antara tangisan, ada yang nyata dan ada yang palsu. Ada yang diisi kesedihan dan ada yang penuh kegembiraan. Angin bertiup dan membawa desah tua yang mengelilingi daerah itu. Kematian adalah akhir dari karma. Semua karma dihancurkan pada saat kematian. Sebuah suara ilusi bergema seolah mempertanyakan dirinya sendiri. Emosi di dalam tangisan itu diam. Setelah menjawab pertanyaannya sendiri, suara kuno ini berangsur-angsur pergi. Di istana kekaisaran, sepasukan tentara berdiri di perhatian. Seorang pria parubaya mengenakan jubah kuning berdiri di depan. Dia menatap ke depan dan tubuhnya mengeluarkan rasa sedih yang kuat. Satu orang keluar dari pasukan di bawahnya. Pria ini mengenakan baju besi lengkap dan terlihat sangat kuat. Jika seseorang melihat lebih dekat, dia terlihat mirip dengan pria berjubah kuning. Ayah, kamu sudah tua, tolong jangan ragu untuk berpisah. Kesedihan di mata pria parubaya itu menjadi semakin kuat. Angin bertiup melalui istana kekaisaran, menyebabkan semua prajurit dipenuhi dengan kebingungan. Karma macam apa ini? Sebuah suara ringan datang bersama angin dan meninggalkan istana kekaisaran. Menyebar di seluruh dunia, merasakan perubahan dalam hidup. Wang Lin bepergian, terus-menerus berusaha mengkonfirmasi Dao-nya. Terkadang dia bingung, kadang dia ragu, dan terkadang dia bingung. Dao surga tidak berakhir, jadi mencoba untuk memahami itu sangat sulit. Saat ia mengikuti angin, Wang Lin tampaknya mengalami mimpi. Dalam mimpi ini, ia sepertinya telah menjadi planet Qingling. Dia bisa melihat, mendengar dan merasakan tindakan setiap makhluk hidup di planet ini. Dia melihat kelahiran bayi, kematian orang tua, kasih sayang orang tua, tatapan kekasih, perpisahan, reuni, perbuatan baik dan kejahatan tanpa akhir. Pada akhirnya, apa itu Dao? Wang Lin bingung. Setelah melihat semua ini, dia masih belum menemukan jawaban. Saat dia terus mengejar dan mencari konfirmasi, dia menjadi lebih bingung. Energi spiritual di planet Qingling menjadi lebih padat, tetapi mengandung sedikit kebingungan. Siapapun yang mengolahnya akan segera tenggelam dalam dunia misterius, dan sepertinya menyatu dengan planet Qingling. Pada saat ini pikiran mereka dikendalikan tanpa sadar untuk mengejar hasil. Pengejaran Wang Lin berlanjut dan waktu perlahan berlalu. Baginya itu sepertinya tidak ada habisnya saat ia menyebar di planet Qingling. Saat matahari terbenam di sekolah di sebuah desa, setelah sebagian besar anak pergi, hanya seorang anak lelaki yang tertinggal di sekolah. Angin bertiup kencang dan mengejutkan bocah itu. Matanya bersinar terang saat dia meletakkan sapu dan berjalan menuju rumah guru. Guru, aku punya pertanyaan. Pintu didorong terbuka. Seorang lelaki tua yang tampak bijaksana berjalan keluar dan dengan lembut menjawab, "Pertanyaan apa?" Bocah itu memandang lelaki tua itu dan dengan tenang bertanya, "Guru, apakah kamu tahu apa itu Dao?" "Dao?"
Pria tua itu menatap bocah itu dan melambaikan lengan bajunya. Orang tua ini mengajarkan kemanusiaan, tidak ada dao. Bocah itu merenung dan pergi. Saat angin bertiup, tubuh bocah itu bergetar dan dia mendapatkan kembali kendali. Dia bingung tentang apa yang baru saja dia lakukan. Di sebuah kota kecil, seorang lelaki tua yang disegani dan dikagumi bernama Si menyalakan lampu minyak larut malam. Dia kemudian mengambil sebuah gulungan dan hendak membacanya. Angin bertiup ke dalam ruangan, menyebabkan lampu minyak berkedip dan lelaki tua itu mengangkat kepalanya. Sebuah suara tua muncul di ruangan itu. Kamu adalah orang bijak di kota ini. Apakah kamu tahu apa itu dao? Wajah lelaki tua itu langsung menjadi pucat dan gulungan di tangannya jatuh. Matanya dipenuhi teror ketika dia gemetar dan berkata, apakah kamu manusia atau hantu? Kuno bergema sekali lagi, apa itu dao? Pria tua itu menarik napas dalam saat dia memaksa dirinya untuk tenang dan suaranya bergetar. Orang tua ini tidak mengerti apa itu dao. Suara itu menghilang ke kejauhan sambil menghela nafas. Ruangan itu kembali normal, tetapi lelaki tua itu tidak lagi berminat membaca. Di ibu kota suatu negara di dalam sekolah, ada banyak siswa memegang buku dan membaca tentang kemanusiaan. Di depan ada seorang lelaki tua berjubah putih dengan tangan kanannya mengelus jenggotnya dan senyum di wajahnya. Tepat pada saat ini, angin bertiup. Salah satu siswa segera meletakkan buku itu di tangannya, berdiri, dan dengan tenang berkata, Guru, apakah kamu tahu apa itu dao? Saat suara bocah itu terdengar, lingkungan sekitarnya menjadi sunyi. Ekspresi pria tua itu tidak menyenangkan dan dia berkata, langit adalah dao. Bocah itu menggelengkan kepalanya. Setelah dia duduk, tubuhnya bergetar dan dia kembali normal. Tidak ada yang memperhatikan bahwa angin meninggalkan sekolah. Angin tersebar di planet Kingling. Hampir setiap sarjana di planet ini ditanyai pertanyaan ini melalui berbagai cara. Pada akhirnya mereka semua memiliki jawaban yang berbeda, tetapi tidak ada yang bisa memberikan jawaban yang jelas. Bingung, Wang Lin tenggelam dalam mimpinya dan terus mencari tanpa akhir. Seolah-olah dia bisa terus mencari arti sebenarnya dao selamanya. Pada hari ini pria tua bernama Si yang ditanyai oleh Wang Lin berputar-putar di dalam rumahnya dan tidak bisa tenang. Seolah-olah suara kuno itu akan bergema di dalam benaknya setiap kali dia tenang. Dia menghela nafas berat sebelum mengambil payungnya dan berjalan keluar di hari hujan ini. Saat dia berkeliaran di kota, matanya dipenuhi kebingungan. Apa itu dao? Kupikir aku dipenuhi dengan pengetahuan dan bahwa aku telah melihat dunia. Namun aku bingung oleh apa yang hantu aneh itu tanyakan padaku. Apa itu dao? Sambil bingung, pria tua itu tanpa sadar datang ke bagian utara kota. Ada seorang lelaki tua duduk di tepi sungai. Lelaki tua itu mengenakan jas hujan saat ia melemparkan jaring ke sungai untuk menangkap ikan. Pria tua bernama Si melihat semua ini tanpa fokus di matanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Apa itu dao? Pada saat ini pria tua yang mengenakan jas hujan mengeluarkan teriakan kegembiraan saat dia menarik jaring ikan, yang dipenuhi dengan sejumlah besar ikan. Ikan-ikan itu terus-menerus berjuang dan membuka mulut mereka untuk mencoba menelan air sungai. Mata mereka tampaknya dipenuhi dengan keputusasaan saat tubuh mereka berjuang keras di jaring. Adegan ini yang melanda lelaki tua bernama Si seperti kilat. Seluruh tubuhnya bergetar saat dia menatap ikan di jaring dan lelaki tua itu terhuyung-huyung di jaring. Mungkinkah ini dao? Aku adalah ikan, jaring adalah dao, dan sungai adalah surga. Orang tua dengan jaring adalah pencipta yang mengendalikan nasib. Saat orang tua bernama Si itu bergetar, angin kencang memenuhi dunia. Angin keras ini mengandung kekuatan langit dan bumi. Orang tua dengan jaring itu ketakutan. Dia melonggarkan jaring dan duduk di tanah, penuh dengan teror. Bahkan lelaki tua bernama Si mundur beberapa langkah dan memaksa dirinya untuk tenang. Angin mengembun untuk membentuk seseorang, itu Wang Lin. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat ikan yang kembali ke sungai dengan pencerahan di matanya. Dia mengangkat tangannya yang dipenuhi energi spiritual, dan memasuki tubuh lelaki tua bernama Si. Kau memberiku pencerahan, jadi aku akan memberimu kesempatan.